Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka kegiatan rencana tindak lanjut permainan tradisional berbasis SEM PKG PJOK Kampar kelas 001 di SDN 007 Siberwang. Kemudian selawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam kita, yakni Nabi besar kita Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, pada kegiatan pagi hari ini kita lanjuti acara selanjutnya, yaitu adalah pembacaan doa yang mana nanti kita minta kesediaan daripada Bapak Hardino. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya penyampaian materi oleh guru PJOK, dalam hal ini itu adalah Bapak Zulpandi Hidayatno SPD. Dan terakhir itu adalah penutup. Lanjut kita acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Hardino. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan daimatan fid din wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizkina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wa najata minan nari wal afa indal hisab. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummihi wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Hardino yang telah memimpin doa. Semoga dengan pembacaan doa tadi kegiatan kita berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama di majelis guru UPT SDN 007 Siberwang dalam rangka tentunya praktek peningkatan kompetensi guru oleh salah seorang rekan kerja kita, guru bidang studi pendidikan jasmani dan rohani oleh Bapak Zulpandi Hidayatno SPD. Kemudian selawat beserta salam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini merupakan suatu hal penambahan ilmu bagi kita, bagi Bapak Ibu guru keluarga besar UPT SDN 007 Siberwang, yang insya Allah nanti kita akan disajikan oleh salah seorang rekan kerja kita, guru bidang studi Penjas, yaitu Bapak Zulpandi Hidayatno SPD.
itu dalam tentang materi permainan tradisional Gobak Sodor. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh rekan kerja kita kepada kita bersama bisa kita ambil intisarinya, bisa kita ambil pelajaran untuk kedepannya sebagai penunjang untuk kinerja kita di hari-hari berikutnya. Kemudian kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Zulfandi Hidayatno yang telah merencanakan kegiatan pada hari ini dalam rangka tentunya untuk peningkatan kompetensi guru yang sedang diikuti oleh rekan kerja kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Andi Zulfandi Hidayatno selamat melakukan praktek PKG PJOK kelas 001 Kampar, yaitu tentang materi permainan tradisional Gobak Sodor. Terima kasih. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kata sambutan telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kita masuk ke acara inti kegiatan kita pada pagi hari ini. Penyampaian materi oleh guru PJOK dalam hal ini Bapak Zulfandi Hidayatno SPD. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama kami ucapkan izin kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan kami untuk menyampaikan materi tentang permainan tradisional, yaitu tentang Gobak Sodor. Jadi dengan tidak memperpanjang kata terima, kata-kata penghormatan kami tumpangkan kepada pembicara yang terdahulu. Jadi sebelumnya kami menyampaikan awal PKG PJOK kelas 01 Kampar. Jadi PKG ini adalah pengembangan kompetensi guru PJOK kelas 001 Kampar, yang mana kami tergabung dalam kecamatan Kota Kampar Hulu, berada di kelas 001, yaitu beranggotakan 15 orang. Jadi pada pagi ini masuklah kami tentang materi rencana tindak lanjut. Ini sebetulnya termasuk ke dalam aksi nyata. Kalau dari guru penggerak mungkin poin yang didapat 132, Pak ya. Jadi kalau untuk di PKG PJOK jauh di bawah guru penggerak, berada di kalau nggak salah 112 poin kalau nggak salah, Pak ya. Jadi PPT yang kami sampaikan ini menyangkut tentang aksi nyata. Jadi selama kami mengikuti PKG PJOK, banyak hal-hal baru tentang pembelajaran PJOK, materi yang kami dapat seperti strategi pembelajaran ataupun cara-cara memodifikasi pembelajaran yang menyenangkan, karena pada kurikulum yang terbaru kita lebih berfokus kepada melibatkan peserta didik. Jadi kita harus semuanya yang ada di dalam kelas selama proses pembelajaran adalah keterlibatan murid yang diutamakan. Jadi pada pagi ini kami membahas tentang permainan tradisional. Jadi permainan tradisional itu harus kita lestarikan. Mungkin kalau Gobak Sodor itu asing bagi kita, tapi secara permainan ini sudah kita kenali Gobak Sodor. Jadi Gobak Sodor itu kalau di daerah kita namanya gala panjang. Mungkin anak-anak tahu gala panjang. Jadi kalau istilah dalam pembelajaran PJOK itu Gobak Sodor. Jadi untuk slide yang kedua, latar belakang. Jadi di latar belakang ini kami menyampaikan peranan Gobak Sodor. Yang pertama dulu, apa itu Gobak Sodor? Kalau kita tahu adalah gala panjang. Gobak Sodor adalah aktivitas bermain yang diwariskan dari generasi ke generasi, sering sekali memiliki akar budaya dan sejarah yang mendalam. Permainan ini biasanya dimainkan dengan aturan yang telah distandarisasi dan memiliki komponen budaya yang unik.
Menggunakan permainan tradisional sebagai tema bisa menjadi sarana efektif untuk mendidik peserta didik tentang sejarah dan budaya. Jadi yang melatar belakanginya selain untuk kegiatan olahraga atau ketangkasan ataupun kebugaran, di luar daripada itu kita mengajarkan kepada peserta didik kita tentang sejarah dan budaya. Selanjutnya, anak zaman sekarang sudah tidak mengenal lagi permainan gobak sodor ataupun permainan-permainan tradisional lainnya, seperti mungkin yang kaki panjang itu namanya apa, namanya kaki panjang? Hah? Yang kaki panjang? Egrang. Nah, kan tidak tahu. Itu karena pada zaman sekarang ini kebanyakan kita terpengaruh oleh ataupun terkikis dengan adanya gadget atau HP, handphone. Jadi lebih banyak memainkan game online. Jadi permainan tradisional gobak sodor berasal dari daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Jadi ada asal muasalnya gobak sodor. Gobak sodor juga dikenal dengan nama galasin atau disebut gala asin. Jadi banyak selama ini kita cuma memainkan tapi tidak mengenali dari mana asal permainan tersebut. Sama dengan permainan-permainan tradisional lain, mungkin seperti gasing. Gasing itu termasuk ke dalam permainan tradisional, ya kan? Jadi kalau kita gasing itu kalau nggak salah dari bangsa Melayu banyak memainkan permainan gasing. Tapi sekarang kita cukup berfokus pada gobak sodor. Gobak sodor adalah permainan yang dimainkan oleh dua tim. Dimainkan oleh dua tim untuk saling menghalangi dan menyerang. Tim penjaga harus menghalangi tim lawan atau tim penyerang yang berusaha mencapai garis akhir. Tidak sih? Seperti itu kan? Gobak sodor dapat melatih ketangkasan, koordinasi, dan kemampuan mengambil keputusan dengan cepat. Selanjutnya, permainan ini juga dapat membantu anak-anak untuk tumbuh kembang dengan baik, seperti meningkatkan kekuatan tulang, otot, serta menyokong postur tubuh. Jadi pada permainan gobak sodor ini kita akan memakai yang namanya SEM. SEM itu nanti kita perjelaskan. SEM itu Sport Education Model. Setelah ini kita bahas tentang SEM-nya. Selanjutnya tujuan. Yang pertama, mengenalkan gobak sodor kepada peserta didik. Yang kedua, memberikan keleluasaan peserta didik untuk memilih peran yang akan mereka lakukan sesuai minat dan bakat peserta didik. Ini paket sek. Yang nomor 2 ini memberikan keleluasaan peserta didik untuk memilih peran yang akan mereka lakukan sesuai minat dan bakat peserta didik. Sesuai apa yang disampaikan oleh protokol tadi, yaitu berbasis SEM. SEM itu Sport Education Model. Pengertian secara umumnya, SEM ini peserta didik kita tunjuk atau berperan sebagai panitia, penyelenggara permainan, wasit, sebagai atlet, sebagai sporter, ataupun bisa juga sebagai sponsor. Sponsor ini seperti penjualan ataupun untuk mempromosikan permainan atau pertandingan. Jadi SEM ini seolah-olah kita di sekolah itu membuat suatu turnamen, tapi penyelenggaranya dari peserta didik, mulai dari panitianya, kontingennya atau atlet-atletnya, wasitnya, itu peserta didik yang menjadi perannya masing-masing. Kita cukup memfasilitasi dan mengarahkan. Yang ketiga, menumbuhkan sikap rasa cinta akan budaya, tanggung jawab dan kerjasama dan mandiri. Jadi peserta didik ini
kita latih cinta akan budaya negerinya, bertanggung jawab dengan tugas atau peran masing-masing. Contohnya umpamanya Nazib sebagai ketua panitia, jadi Nazib yang mengatur alur-alur untuk pertandingannya. Pati sebagai atlet, Pati harus bertanggung jawab dengan perannya sebagai atlet. Bermainlah dengan sportif, bermain dengan sungguh-sungguh, dan tetap menjunjung kerjasama. Kalau umpamanya Kesia menjadi sebagai supporter, dukunglah timnya sebaik mungkin. Harus tetap sportivitas. Kalau tim kita kalah, kita terima kekalahan kita. Kalau tim kita menang, kita tidak boleh berbesar hati ataupun mengejek tim yang kalah. Yang keempat, meningkatkan kebugaran jasmani dengan memainkan permainan gobak sodor dengan metode sport education model. Nah, jadi nanti kita tunjuk beberapa teman kalian menjadi atletnya, panitia, penyelenggara, semuanya dapat peran masing-masing. Oke? Nah, sampai itu ngerti kan? Jadi kita sebagai guru cuma memfasilitasi dan mengarahkan anak-anak didik atau peserta didik kita supaya turnamen ini kita rancang berjalan dengan baik. Begitu kira-kira Pak Kepala Sekolah. Capaian dan langkah-langkah. Peserta didik mampu memerankan, menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan peran yang mereka pilih dengan baik. Jadi peserta didik ini kita beri wewenang memilih perannya masing-masing. Contoh, Pak, saya jadi wasit aja. Pak, saya sebagai atlet, saya sebagai supporter. Jadi bukan dari guru yang memilih, tapi melalui dari peran kalian yang kalian pilih. Nazib Poma suka jadi atlet, boleh. Nah, jadi bukan dari guru yang menentukan peran kalian. Kalian menentukan peran masing-masing. Tapi sesuai dengan tadi, harus bertanggung jawab. Yang kedua, pada awal pertemuan pembelajaran menentukan kelompok dan berdiskusi mengenai jalannya kegiatan. Nah, nanti ada diskusinya sebelum kita memulai kegiatan. Yang pertama, diskusi kelompok dan latihan 1 minggu 2 kali. Pelaksanaannya setiap hari Kamis dan hari Sabtu. Evaluasinya setiap hari Sabtu. Jadi hari Kamis kita pertemuan, hari Sabtu pertemuan, dan hari Sabtunya sekaligus kita mengevaluasi bagaimana kesiapan kita untuk melaksanakan kegiatan. Yang ketiga, peserta didik menentukan peran yang akan mereka laksanakan diantaranya. Nah, yang tadi perannya ada 6. Ada wasit, hakim garis, pencatat skor, pemain, pelatih, supporter. Mungkin ada yang tinggal 1, panitia, yang tidak boleh kita lupakan, panitia, karena panitia yang akan merancang turnamen yang akan kita lakukan. Jadi inilah bentuk-bentuk peran yang akan peserta didik lakukan. Yang terakhir, peran guru sebagai pembimbing. Ini peran kita, Bapak Ibu guru, sebagai pembimbing, fasilitator, dan pembinaan kepada murid ataupun peserta didik. Struktur program dan tim P5. Jadi bisa kita masukkan ke dalam P5 karena kita dari kelas 1 dan kelas 4 kita sudah memakai Kumer atau kurikulum merdeka. Yang pertama, Bapak Lazwari SPD sebagai Kepala UPT SDN 007 Siberuang, Zulpandi Hidayat SPD Ketua ataupun menjabat sebagai Guru PJOK, Pak Zaidi Aliran SPD Guru kelas 6, Bapak Ardino SPDI Guru PAI, Yengki Saputra SPD Guru kelas 5, Ibu Delmi Hartati SPD Guru kelas 1. Jadi setiap kita guru, walaupun tidak disebut namanya, kita juga berperan
sesuai apa yang kami sampaikan tadi seperti fasilitator, pembimbing, dan pembinaan kepada murid. Nah, jadi di sekolah kita mempunyai kapasitas sekolah. Yang pertama, sekolah kita memiliki satu kepala sekolah lulusan TGSD. Sekolah memiliki 14 orang guru dan satu teknik profesional di bidangnya. Sekolah memiliki 184 peserta didik. Sekolah memiliki halaman dan lapangan sekolah yang cukup luas dan memadai untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Sekolah memiliki alat olahraga yang dapat mendukung kegiatan. Kalau mungkin dalam program Goba Sodor kita cuma memakai lapangan bola voli karena lapangan Goba Sodor berbentuk persegi panjang yang dibagi dengan 6 kotak. Yang terakhir, sekolah memiliki program khusus untuk pembiasaan karakteristik. Itu biasanya kita lakukan pada hari Sabtu, pengembangan diri. Rencana evaluasi. Yang pertama, evaluasi tujuan pembelajaran. Wawancara guru dan beberapa murid dari berbagai peran. Jadi evaluasi yang pertama kita wawancara guru sebagai fasilitator yang tadi dan beberapa murid atau peserta didik berbagai peran. Contohnya Pak Man Azim sebagai wasit, kita wawancara bagaimana selama kegiatan perannya tadi berjalan dengan baik atau ada kendala, nanti kita evaluasi. Yang kedua, mengumpulkan umpan balik dari peserta didik. Umpan balik ini mungkin bisa berdasarkan angket Pak ya. Angket kita bagikan berbagai murid untuk umpan baliknya. Yang ketiga, refleksi guru. Wawancara guru terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan pembelajaran. Yang keempat, evaluasi kinerja tim. Refleksi lisan guru dan peserta didik. Yang kelima, evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu. Dalam ini mungkin catatan observasi guru. Ini berbagai catatan kecil dari guru-guru kita. Yang keenam, pengembangan perbaikan perubahan. Jadi setelah yang kelima tadi, yang terakhir adalah perubahan-perubahan untuk mengarahkan arah yang lebih baik ataupun catatan rencana tindak lanjut untuk kedepannya supaya kegiatan kita menjadi lebih baik lagi. Tantangan dan solusi. Ini mungkin ada beberapa tantangan yang akan kita hadapi ataupun kendala-kendala waktu pelaksanaan kegiatan dan bagaimana solusi kita untuk kedepannya. Yang pertama, tantangan pengelolaan waktu yang padat dan terbatas. Mungkin karena ini berada di sekolah, pengelolaan waktu kita yang padat dan terbatas. Yang kedua, motivasi peserta didik menurun. Jadi peserta didik ini motivasi tadi melaksanakan kegiatan itu capek atau kurang peminat. Itu mungkin tantangan kita. Yang ketiga, cuaca yang tidak menentu karena kita sekarang di musim penghujan. Kalau kita di lapangan mungkin kendalanya hujan Pak ya. Jadi nanti ada solusinya bagaimana kita menindaklanjuti dari tantangan yang akan kita hadapi. Solusinya yang pertama tadi, memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin untuk pengelolaan waktunya. Yang kedua, berkolaborasi dengan teman sejawat untuk menumbuhkan semangat peserta didik serta mengenalkan Goba Sodor kepada peserta didik. Jadi kita semua guru berkolaborasi, bersinergi, menumbuhkan minat peserta didik untuk melakukan kegiatan. Yang terakhir, cuaca yang tidak menentu tadi, mungkin alternatif adalah pindah ke ruangan untuk kegiatan. Refleksi kegiatan P5 Goba Sodor.
Yang pertama, hasil temuan. Peserta didik berinisiatif untuk melakukan latihan dengan mengingatkan guru jika waktunya untuk latihan. Yang kedua, peserta didik antusias dalam melakukan latihan. Yang ketiga, peserta didik berani berperan dengan peran yang mereka pilih dalam melakukan gobak sodor dengan metode sport education model. Yang keempat, terdapat beberapa peserta didik yang terlihat kurang aktif. Tindak lanjutnya, memotivasi peserta didik untuk terus konsisten dan dalam kegiatan dengan meningkatkan tujuan awal terbentuknya program. Jadi kita harus konsisten. Yang kedua, berlatih lagi dengan giat dan mempraktekkan gobak sodor pada waktu luang maupun kegiatan bermain di luar jam sekolah. Yang ketiga, guru memfasilitasi, memotivasi, dan mendampingi peserta didik selama kegiatan. Jadi tidak lepas kerjasama kita. Nah, mungkin sampai di situ slide kita tentang permainan gobak sodor ataupun rencana tindak lanjutnya. Mungkin ada sedikit untuk memperkenalkan lebih detail apa itu gobak sodor, walaupun sudah pernah kita lakukan. Dan menghalangi tim penyerang untuk menuju garis akhir. Penjaga harus bergerak di dalam garis lintasan yang dijaganya dan tidak boleh melewati atau keluar dari garis tersebut. Menjaga garis dibagi ke dalam dua tugas. Satu orang ditugas sebagai kapten yang menjaga garis dengan bergerak dari depan ke belakang sepanjang arena permainan. Sisa penjaga garis lainnya bertugas dengan bergerak ke kanan dan ke kiri garis lintasan jaga. Tugas tim penyerang adalah melewati penjaga tanpa tersentuh sampai ke garis akhir, kemudian kembali lagi ke garis awal. Apabila salah satu anggota tim penyerang bisa kembali ke garis awal tanpa tersentuh oleh tim penjaga, maka tim penyerang dikatakan menang. Tim penyerang akan kalah apabila salah satu anggotanya tersentuh oleh penjaga atau kakinya keluar dari batas area permainan. Untuk bisa memenangkan permainan ini, kita harus lincah, bisa berkomunikasi, dan bekerja sama dengan baik. Selain itu, kita perlu logis dan kreatif dalam menyusun strategi untuk menghadapi tim lawan. Permainan ini juga membutuhkan kejujuran. Kita tidak boleh curang dan harus menerima siapapun yang menjadi pilihannya. Permainan ini memiliki manfaat bagi perkembangan sosial, fisik, motorik, kecerdasan, dan kepribadian kita. Yuk ajak teman-teman kalian untuk bermain gobak sodor. Selain menyenangkan dan juga menyehatkan, kita juga ikut melestarikan permainan tradisional di Indonesia. Nah, mungkin itu sekilas tentang aturan ataupun bentuk permainan dari gobak sodor. Jadi, adapun inti dari apa yang kami sampaikan tadi,
kita mengajarkan peserta didik berperan dan bertanggung jawab dengan perannya masing-masing, belajar untuk memanage waktunya dengan baik dan bekerja sama, bertanggung jawab, dan tidak lupa menjaga sportivitas. Mungkin itu penyampaian dari kami. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri kaktus kepada petani. Itulah tadi penyampaian materi oleh Bapak Ketua Panji Hidayatno dan juga memberikan informasi lengkap kepada kita tentang SEM dan juga permainan tradisional Gobak Sodor. Mungkin demikian kegiatan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari protokol mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.